Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan mengenai fungsi perencanaan komprehensif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Novadila Ajeng Safitri dengan NIM 2506769 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Namun, pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya perencanaan yang matang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan. Dalam video ini, kita akan membahas 3 hal utama. Yang pertama ada fungsi dan konsep perencanaan komprehensif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada contoh kasus nyatanya yang terjadi, dan yang terakhir ada ringkasan sebagai penutup. Perencanaan komprehensif dalam pendidikan merupakan proses perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan sistematis dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan. Perencanaan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek tertentu, tetapi mencakup peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta evaluasi pendidikan. Menurut Sagala, perencanaan pendidikan harus mencakup semua komponen tersebut agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, perencanaan komprehensif memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat merumuskan kebijakan dan program yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini penting agar penyelenggaraan pendidikan tidak berjalan tanpa arah dan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Fatah, perencanaan pendidikan berperan sebagai pedoman yang paling utama dalam manajemen pendidikan, sehingga setiap program yang dijalankan memiliki tujuan yang sangat jelas. Fungsi yang kedua adalah untuk mengintegrasikan semua komponen yang ada di pendidikan. Pendidikan tidak dapat dikelola secara parsial karena setiap komponen saling berkaitan satu sama lain. Menurut Bang Hart dan Trull menegaskan jika perencanaan pendidikan harus dilakukan secara terkoordinasi antara kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan pembiayaan. Dengan perencanaan yang terpadu, seluruh komponen pendidikan dapat saling mendukung sehingga proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Fungsi yang ketiga adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Perencanaan pendidikan membantu pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas program, menetapkan strategi, serta mengalokasikan sumber daya pendidikan secara tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Combs menegaskan bahwa perencanaan pendidikan memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas secara lebih efisien dan tepat sasaran. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan pendidikan beresiko tidak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi nyata dalam satuan pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik menjadi kunci agar setiap keputusan pendidikan benar-benar berdampak positif. Selain itu, perencanaan komprehensif juga berfungsi untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan pendidikan. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tuntutan kompetensi abad ke-21 menuntut agar sistem pendidikan untuk terus beradaptasi. Dengan perencanaan yang baik, sistem pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Perencanaan yang matang memungkinkan lembaga pendidikan dalam menyiapkan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pendidikan dapat berperan lebih optimal dalam menyiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan dapat berdaya saing.
Yang terakhir, perencanaan komprehensif juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi rencana pendidikan yang telah disusun menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pendidikan. Melalui proses evaluasi, kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan dapat diidentifikasi, sehingga hasil evaluasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan di masa depan. Monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan membantu memastikan bahwa program pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi memberikan gambaran sejauh mana kebijakan pendidikan memberikan dampak nyata bagi peserta didik dan lembaga pendidikan. Perencanaan komprehensif mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkesinambungan. Hal ini juga membantu pengambil kebijakan dalam menyusun strategi pendidikan yang lebih tepat untuk periode berikutnya. Contoh nyata penerapan perencanaan komprehensif dalam sistem pendidikan dapat dilihat dari implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kebijakan pendidikan yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru. Namun, menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, perubahan kebijakan pendidikan harus didukung oleh perencanaan yang matang agar dapat berjalan efektif. Dalam penerapannya, pemerintah perlu merencanakan pelatihan guru agar memahami konsep kurikulum Merdeka. Selain itu, sekolah juga harus menyiapkan sarana pendukung pembelajaran seperti menyesuaikan sistem evaluasi pembelajaran. Beberapa hasil penelitian dari Jurnal Pendidikan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi guru dan fasilitas sekolah menjadi kendala utama dalam menerapkan kebijakan kurikulum baru. Hal ini membuktikan bahwa tanpa perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh komponen pendidikan, kebijakan pendidikan beresiko tidak berjalan secara optimal di lapangan. Selain itu, perbedaan kondisi antar wilayah juga mempengaruhi kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Sekolah di daerah dengan keterbatasan sumber daya cenderung membutuhkan dukungan perencanaan yang lebih intensif. Oleh karena itu, perencanaan komprehensif perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan perencanaan yang tepat, implementasi kebijakan pendidikan dapat berlangsung lebih efektif dan berkeadilan. Perencanaan yang berbasis data lapangan membantu pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan perencanaan tersebut. Dengan sinergi yang baik, kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih merata bagi seluruh peserta didik. Nah, dari kasus ini bisa disimpulkan jika perencanaan komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pendidikan bisa diterapkan secara merata dan berkelanjutan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perencanaan komprehensif merupakan fondasi yang paling penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh para ahli dan ditegaskan dalam kebijakan pemerintah, perencanaan pendidikan berfungsi untuk mengarahkan tujuan pendidikan, mengintegrasikan seluruh komponen pendidikan, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Contoh penerapan kurikulum Merdeka menunjukkan jika perubahan kebijakan pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, perencanaan komprehensif menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia. Perencanaan yang baik juga membantu memastikan pemerataan layanan pendidikan di berbagai wilayah. Selain itu, perencanaan komprehensif memungkinkan sistem pendidikan untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Dengan perencanaan yang matang, sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya, perencanaan komprehensif berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
Demikian pembahasan mengenai fungsi perencanaan komprehensif dalam sistem pendidikan di Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya perencanaan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.